Sementara itu pemirsa, insiden kecelakaan minibus dengan mobil pickup terjadi di Bangkalan, Jawa Timur. Kedua kendaraan yang melaju dari arah yang sama hendak menyalip kendaraan lain di depannya hingga menyebabkan benturan keras. Bahkan mobil pickup yang tengah bermuatan penuh buah pisang tersebut sempat terguling beberapa kali ke bahu jalan dan muatan pisang berhamburan di jalan. Laka lantas ini terjadi di Jalan Raya Desa Gebang, Kecamatan Arosbaya. Dua kendaraan yakni mobil pickup dan minibus. Kemacetan pun sempat terjadi di jalur Pantura Madura karena banyak warga dan pengendara lain berhenti di lokasi ingin melihat insiden kecelakaan tersebut. Kejadian bermula saat kedua kendaraan sama-sama melaju kencang dari arah utara. Tiba di lokasi, kendaraan minibus dengan penumpang 4 orang menyalip pickup dari sisi kanan. Naas di waktu yang bersamaan, mobil pickup juga ingin mendahului mobil di depannya. Benturan keras pun tak terhindarkan, menyebabkan pickup terguling dan muatan pisang tumpah ke jalan dan gorong-gorong saluran air. Beruntung tak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun mengalami luka-luka ringan. Pemirsa, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Pekanbaru Riau menyita ribuan item kosmetik ilegal yang mengandung zat berbahaya. Seluruh produk kosmetik yang disita sudah kadaluarsa dan tidak memiliki izin edar. Ribuan produk kosmetik ini disita Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru. BBPOM juga menemukan belasan produk obat tanpa izin edar. Petugas menyita 4.007 kemasan atau 246 kosmetik berbagai merek dengan nilai ekonomis Rp128 juta serta 18 buah produk obat tanpa izin edar dengan senilai Rp21.800.000 dari 10 klinik kecantikan yang ada di Kota Pekanbaru. Seluruh kosmetik dan obat-obatan ilegal ini mengandung zat berbahaya yang dapat merusak kulit dan menyebabkan kanker. Pada sarana ini, dari 10 sarana tersebut ditemukan 246 item produk kosmetik ilegal atau mengandung bahan berbahaya atau kadaluarsa dengan jumlah 4.007 pot, botol, bungkus, kotak. Pengawasan terhadap produk kecantikan dilakukan BBPOM Pekanbaru Riau sejak 19 hingga 23 Februari 2024. Operasi ini rutin upaya melindungi masyarakat dari risiko kesehatan akibat penggunaan kosmetik yang mengandung zat berbahaya, juga menurunkan peredaran kosmetik ilegal di pasaran. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoseriza, Ayus melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, luapan Kali Mampang menyebabkan Jalan Kemang Utara, Kemang, Jakarta Selatan terendam. Kemacetan panjang terjadi lantaran banyak kendaraan yang mogok saat mencoba menerobos banjir. Para pengendara roda 2 dan 4 yang melintasi lokasi ini terpaksa harus memelankan laju kendaraannya. Bahkan beberapa kendaraan mogok lantaran memaksa menerobos banjir. Banjir terjadi lantaran Kali Mampang tak bisa menampung luapan air akibat hujan. Kondisi diperparah dengan tersumbatnya saluran air di kawasan itu. Khusus di pasar aja nih banjir nih Pak. Banjir di sini doang, sama di belakang biasanya. Udah tingginya berapa di sini? Ya paling segini. 30-40 ya? Iya. Tapi lalu lintas sempat macet juga atau gimana tadi Pak? Enggak macet, cuman nggak ada yang berani nggak ada berani. Sebagian doang berarti. Sebagian doang. Warga berharap adanya normalisasi aliran kali sehingga banjir tak terus berulang, mengingat saat ini curah hujan tak menentu. Dari Jakarta dan Helmi Sajambati, Ayus laporkan. Nekat terobos jembatan sungai yang meluap. Sebuah mobil berpenumpang 2 orang hanyut terbawa arus sungai Gulang Jero, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu siang. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis dengan mengerahkan alat berat. Dengan mengerahkan alat berat, sejumlah warga turun ke sungai untuk membantu proses evakuasi mobil sedan yang hanyut terbawa arus sungai Gulang Jero, Desa Gembongan Mekar, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon. Proses evakuasi sempat terkendala karena sulit menggeser posisi mobil yang tersangkut di pepohonan.
Sebelumnya, mobil yang dikendarai Aditya bersama satu rekannya ini melaju ke desa Gebongan Mekat. Namun diduga tak mengetahui medan, korban nekat melintas jembatan yang diterjang luapan sungai yang cukup deras. Mobil pun alami mati mesin dan terbawa arus. Beruntung, kedua penumpang berhasil menyelamatkan diri. Arah babakan di tengah-tengah jalan, mobil mati dan korban keluar dan mobil langsung terseret ke dalam sungai. Terseret sekitar 5 meteran. Proses evakuasi mobil berlangsung hampir 2 jam. Sementara, sejumlah barang dalam mobil rusak akibat terendam banjir. Dari Cirebon, Jawa Barat, Lois Iskandar, iNews melaporkan. Diduga lapuk pada bagian akar, sebuah pohon akasia setinggi 10 meter roboh dan menimpa mobil di Jalan Iskandar Syah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. Akibatnya, mobil pun alami ringsek pada bagian depan. Sebuah pohon akasia dengan tinggi 10 meter roboh dan menimpa mobil yang tengah melintas di Jalan Iskandar Syah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu siang. Akibatnya, bagian depan mobil ringsek sementara kacanya pecah. Petugas gabungan langsung memotong pohon tersebut agar tak mengganggu pengguna jalan lainnya. Pohon tumbang usai hujan deras melanda ibu kota. Pohon tersebut tumbang diduga akibat akarnya sudah lapuk termakan usia. Itu kan arah Jalan Antasari tertimpa satu pohon besar yang menaik kendaraan roda 4. Korban mengalami luka atau gimana, Pak? Kayaknya lecet-lecet sedikit, cuman kena Sementara arus lalu lintas yang sempat mengalami kemacetan sudah kembali normal. Dari Jakarta, dan Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 78 rumah warga di Brebes, Jawa Tengah rusak akibat bencana tanah bergerak. 35 rumah diantaranya nyaris ambruk sehingga kondisinya membahayakan jika dihuni. Bencana tanah bergerak melanda kawasan perbukitan di Dukun Limbangan, Desa Sridadi, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Sedikitnya 78 rumah mengalami kerusakan ringan hingga berat. Menurut warga, tanah bergerak terjadi sejak 3 bulan lalu diawali dengan retak-retak ringan pada dinding rumah. Namun pada akhir Februari hingga saat ini kondisi tanah bergerak terus terjadi, apalagi setelah diguyur hujan deras terus-menerus. Terdapat 35 rumah yang rusak berat dan kondisinya nyaris ambruk. Dinding rumah dan lantai retak dengan kedalaman hingga 1 meter. Sementara atap nampak rusak parah. Rumah-rumah tersebut kini ditinggal penghuninya karena membahayakan jika ditempati. Itu memang hujan deras dari sore sampai jam 10 malam, sekitar jam 10 malam. Itu memang mengakibatkan retak yang luar biasa sehingga resapan air masuk ke dalam rumah. Sehingga imbasnya ke bawah juga sana. Retak, banyak yang rusak. Selain merusak rumah, jalan beton dan jalan desa juga retak-retak. Korban tanah bergerak kini mengungsi ke sejumlah sanak saudara. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. 201 warga Tangerang Selatan, Banten terkonfirmasi terjangkit virus demam berdarah dengue atau DBD. Dinas Kesehatan pun mengimbau agar para warga menjaga lingkungan serta pola hidup bersih di musim penghujan. Penyakit demam berdarah menyerang warga Tangerang Selatan, Banten. Menurut catatan Dinas Kesehatan setempat, ada sekitar 201 warga yang terkonfirmasi terjangkit virus demam berdarah dengue atau DBD. Kendati mengalami angka peningkatan dibanding tahun lalu, namun tahun ini tidak disertai dengan angka kematian. Umumnya DBD yang telah menyerang 201 warga Tangerang Selatan tersebar di 7 kecamatan mulai dari usia 15 hingga 49 tahun. Kepala Dinas Kesehatan Tangerang Selatan menyatakan jika salah satu penyebab DBD karena intensitas hujan tinggi disertai periode berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Supaya DBD ini di Tangerang Selatan bisa ditekan, ya masyarakat harus punya kesadaran sendiri bagaimana bisa melakukan 3M+ di rumahnya masing-masing, minimal 1 minggu sekali.
menutup, menguras, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk. Dinas Kesehatan Tangerang Selatan mengimbau warga agar selalu aktif menjaga pola hidup sehat dan bersih agar virus DBD tidak menyebar luas. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, Ainus melaporkan. Sementara seorang pelajar berusia 13 tahun di Jepara, Jawa Tengah meninggal dunia akibat demam berdarah dengue atau DBD Jumat pagi. Hingga saat ini jumlah pasien meninggal akibat DBD di Jepara terus bertambah dan kini total 16 orang. Penyakit demam berdarah dengue atau DBD di Jepara, Jawa Tengah kembali memakan korban jiwa. Alia Juria Maida, 13 tahun, pelajar madrasah Sanawiyah, meninggal dunia pada Jumat pagi. Pihak keluarga langsung memakamkan korban di TPU setempat. Sebelumnya, korban telah menjalani perawatan di puskesmas hingga rumah sakit sejak Senin lalu. Menurut diagnosa dokter, Alia meninggal dunia akibat menderita demam berdarah. Hasil dari keterangan dokter apa Pak? DB Pak. DB Pak. Sempat trombositnya turun atau gimana? Iya, drop. Transfusi darah sampai 3-4 kantong gitu ya, kantong. Dengan kasus meninggalnya Alia, jumlah pasien meninggal akibat DBD menjadi 16 orang. Sementara kasus DBD di Jepara mencapai 824 orang. Dengan rincian berstatus positif 119 orang. Merebaknya kasus DBD ini, pemerintah Kabupaten Jepara menetapkan status tanggap darurat DBD dan mengimbau masyarakat selalu waspada dan turut serta berperan memerangi DBD. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Menjelang di wisuda, seorang wisudawan di Surabaya, Jawa Timur meninggal dunia. Prosesi wisuda akhirnya digantikan sang ibu. Haru dan kesedihan pun mewarnai jalannya wisuda. Tangis haru bahagia mewarnai prosesi wisuda Universitas 17 Agustus Surabaya 1945 Untak Surabaya. Seorang ibu, Tumini, datang mewakili prosesi wisuda anak kandungnya sambil membawa bingkai foto putra tercintanya, Randy Dwi Hermawan, wisudawan yang telah menutup usia sebelum mengenakan jubah wisuda. Haru dan kesedihan pun mengiringi jalannya wisuda saat Tumini menerima ijazah wisuda dari Rektor Untak Surabaya. Tidak kuasa menahan tangis, Tumini yang terus membawa foto almarhum anaknya nyaris pingsan usai menerima ijazah. Bahagia, bukannya air mata ibu sedih, enggak, ibu bangga, semuanya sudah terlaksana. Saya juga enggak merasakan sakit, cuma 2 hari di rumah sakit, terus enggak ada itu, dia enggak merasakan. Dia terakhir minta ibu, Randy, gitu, enggak bilang kalau dia sakit. Memberikan ijazah pada orang tuanya untuk yang kita ikut berasudawan dan juga untuk apresiasi rektor pada orang tuanya. Mendiang Randy merupakan wisudawan yang berhasil lulus dengan IPK 3,71, berprestasi, serta aktif dalam kegiatan kampus. Mahasiswa Fakultas Teknik Informatika ini meninggal dunia menjelang di wisuda akibat sakit gagal ginjal. Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor gajah Sumatera ditemukan mati di area perkebunan milik warga Desa Paya Udeng, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Ya, gajah jantan liar ini diperkirakan mati 5 hari lalu. Seekor gajah Sumatera ini ditemukan mati membusuk di area perkebunan warga di Desa Paya Udeng, Kecamatan Sunagan, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Gajah jantan ini pertama kali ditemukan warga, namun warga takut mendekat karena mengira gajah yang kerap masuk perkebunan warga ini masih hidup. Setelah beberapa hari saat dicek ternyata gajah tersebut diperkirakan mati sejak 5 hari yang lalu.
Polisi yang datang ke lokasi langsung olah TKP dan melaporkan ke pihak BKSDA. Kita ketahui jenis kelaminnya jantan dan ukuran panjangnya sekitar 4 meter. Informasi dari masyarakat tadi kami terima sekitar 1 minggu atau 1 minggu lah. Rencananya bangkai gajah akan dibawa ke BKSDA Aceh untuk dilakukan nekropsi atau pembedahan untuk mengetahui penyebab kematian gajah tersebut. Dari Kabupaten Nagan Raya Aceh, Afsah Ainus melaporkan. Pemirsa, di tengah tingginya harga beras di pasaran, ratusan warga Kabupaten Bogor, Jawa Barat rela berdesak-desakan antre beras gratis dari pemerintah. Bahkan Nita dan juga pemirsa, tak sedikit warga yang rela antri menunggu sejak pagi demi mendapatkan beras gratis sambil menggendong buah hatinya. Warga Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini antusias dengan rela antre panjang agar dapat bantuan beras gratis dari pemerintah. Program yang rutin yang kali ini berlokasi di halaman kantor Desa Cicadas pada Sabtu siang. Pada tahap kedua di wilayah Desa Cicadas, penerima manfaat sekitar 1.089 kpm dengan masing-masing mendapatkan 10 kg beras per karungnya. Setiap bulan, Pak. Selama 6 bulan. Ya. Selama 6 bulan ya. Ini yang sudah yang keberapa, Bang? Jadi yang kedua, baru di bulan Februari. Tahap 2-nya ini, karena lagi mahal ada bantuan. Ya. Kota memang begitu ya? Iya, nggak ada kaitannya dengan beras mahal. Warga mengeluhkan harga beras yang semakin mahal di pasaran, yang kini menembus Rp14.000 sampai Rp16.000 per kilogram. Dengan bantuan beras gratis ini sangat membantu bagi masyarakat kecil. Panjang, orangnya belum datang. Oh, belum datang. Ya. Ibu dapat beras apa ini bantuan? Dapat bantuan Oh, bantuan dari pemerintah. dari pemerintah. Gratis atau enggak? 10 kilo. Gratis. Ya, gratis. Selanjutnya warga berharap agar pemerintah bisa menjaga stabilitas harga beras di pasaran, terlebih menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahya Supriyatna, Ayus melaporkan. Jelang Ramadan, harga sejumlah sembako terutama beras dan telur masih mengalami kenaikan. Ya, berbeda dengan harga beras yang berangsur turun, harga telur diprediksi akan terus mengalami kenaikan menjelang Ramadan. Pemirsa, harga sejumlah sembako terutama beras dan telur di Pasar Rawasari, Jakarta Pusat dapat kami informasikan masih mengalami kenaikan. Untuk harga beras meski sudah berangsur turun namun memang masih belum kembali ke harga normal. Untuk beras dengan kualitas medium saat ini harganya di kisaran Rp12.500 hingga Rp13.500. Dari harga normal hanya di Rp10.000 hingga Rp12.000 saja per liternya. Dan sedangkan untuk beras dengan kualitas premium saat ini di kisaran harga Rp14.000 hingga Rp17.500. Dari sebelumnya harga normal itu hanya di Rp13.000 hingga Rp16.000 saja. Penurunan harga ini sudah berangsur setelah pemilu berakhir, yang mana sebelumnya sempat melonjak naik itu sebelum sekitar 2 minggu sebelum pemilu. Jadi untuk harga beras medium itu sebelumnya di Rp14.500 hingga Rp16.000 dan untuk harga beras premium itu bisa mencapai Rp18.000. Sementara itu berbeda dengan harga beras yang sudah berangsur turun, harga telur justru naik bertahap dari harga normal sekitar Rp27 hingga Rp28.000, saat ini bisa mencapai Rp31.000 per kilogramnya. Dan kemungkinan masih ada kenaikan kembali menjelang Ramadan. Dan warga tentunya berharap harga sejumlah sembako ini mengalami penurunan agar bisa memudahkan penjual dan pembeli. Penjual untuk menjual barang dagangannya dan juga pembeli untuk membeli dagangannya. Dari Jakarta, Wenda Nura, Nadifa Aidin, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa menolak perhitungan suara ulang di Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Sejumlah pengunjuk rasa diamankan polisi. Sejumlah pengunjuk rasa terlibat saling dorong dan saling pukul dengan petugas keamanan di depan kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Para pengunjuk rasa berusaha masuk ke dalam kantor KPU namun dihadang petugas.
Akibatnya sedikitnya 7 orang pengunjuk rasa diamankan polisi. Aksi yang dilakukan oleh puluhan warga tersebut bertepatan proses penghitungan ulang surat suara di kantor KPU Sinjai untuk TPS di Desa Kasibuleng, Kecamatan Sinjai Borong yang diduga adanya kecurangan. Massa yang melakukan aksi tersebut merupakan mereka yang menolak penghitungan ulang surat suara di KPU Sinjai. Mereka minta difasilitasi. Kami sudah fasilitasi mengutus Kasat Intelkam untuk bertemu dengan komisioner KPUD untuk menyampaikan keinginan-keinginannya. Termasuk tadi itu ingin bertemu dan mereka ingin masuk. Belum selesai komunikasi dengan komisioner, masih jalan, mereka sudah anarkis. Ada provokator untuk kemudian mereka untuk berbuat anarkis. Polisi juga menyita sejumlah senjata tajam dan bom molotov di sebuah mobil yang dibawa oleh pendemo. Polisi masih menyelidiki siapa dalang kericuhan tersebut. Dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa ratusan orang tergabung dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat di depan lokasi rekapitulasi Polewali Mandar, Sulawesi Barat berlangsung ricuh. Ya, benar sekali Angel, massa menerobos kawat berduri yang dipasang di depan gedung. Ratusan orang berunjuk rasa menuntut penghitungan ulang di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Matangga dan Kecamatan Bulo, yang berlangsung di depan lokasi rekapitulasi Kabupaten Kelurahan Pekbatap, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Massa yang terus bertahan sejak pagi hingga Sabtu siang bahkan sempat menerobos dan merusak kawat berduri yang dipasang di depan gedung sepanjang 40 meter. Aparat kepolisian memilih untuk bertahan di dalam untuk menghindari bentrokan massa yang kian beringas. Pelanggaran pemilu terjadi diduga adanya penggunaan hak pilih yang tak sesuai. Selain itu, massa juga menuding adanya kecurangan saat pemindahan kotak suara dari TPS ke rumah warga. Hingga Sabtu sore, ratusan orang masih memilih bertahan di depan hotel di mana dilakukan rekapitulasi tingkat kabupaten. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Jainal, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, proses penandatanganan hasil rekapitulasi suara di tingkat kecamatan di Bangkalan, Madura diwarnai kekisruhan yang berujung saling lempar asbak dan banting meja. Tim sukses caleg salah satu partai politik memprotes hilangnya hasil suara yang mereka dapatkan di TPS-TPS. Sampai sebagai apa? Sampai sebagai apa kalau mau seperti itu? Kekisruhan ini terjadi di Sekretariat PPK Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan. Saat kondisi memanas, tiba-tiba terjadi aksi lempar asbak oleh salah seorang staf Sekretariat PPK ke arah warga yang menjadi tim sukses salah satu caleg Partai Demokrat untuk DPRD tingkat Provinsi Jawa Timur. Mendapat intimidasi fisik secara langsung, pria yang menjadi korban lemparan asbak rokok tersebut kian emosi. Dalam kondisi marah dan berusaha dilerai anggota polisi di lokasi, ia kemudian membanting meja kantor. Sejumlah orang dan personil kepolisian dari Polsek Tanah Merah pun berusaha melerai kedua pihak yang siap adu pukul. Beruntung, beberapa tokoh masyarakat yang hadir ikut berhasil meredam kericuhan. Terjadi miskomunikasi antara pendukung paslon dengan PPK Kecamatan Tanah Merah, tapi alhamdulillah permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Kericuhan dipicu protes salah seorang tim sukses parpol yang mempertanyakan dan memprotes hilangnya 1.750 suara dan berubah menjadi 0 suara. Meski sempat diwarnai sejumlah insiden, proses rekapitulasi tingkat kecamatan di Bangkalan akhirnya tuntas dilakukan. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, tarif diskon 20% untuk pembelian tiket kereta api jarak jauh komersial, termasuk kereta mudik lebaran yang dibuka PT Kereta Api Indonesia diserbu para pemburu tiket. Para pelanggan dapat membeli secara langsung tiket kereta dengan tarif diskon untuk keberangkatan mulai 1 Maret 2024 hingga 45 hari ke depan.
Loket penjualan tiket di Stasiun Gambir yang menyediakan tarif diskon 20% untuk pembelian tiket kereta api jarak jauh komersial, termasuk kereta mudik lebaran yang dibuka PT KAI, diserbu para pemburu tiket sejak pagi. Tarif diskon untuk keberangkatan berlaku mulai 1 Maret 2024 hingga 45 hari ke depan. Calon penumpang memilih datang langsung ke loket karena terkendala mendapat tiket secara online dan takut kehabisan. Pelanggan pun mengaku sangat terbantu dengan adanya pembelian tiket on the spot tersebut. Terbantu sih menurut saya karena kemarin sempat kendala ya pas mesen lewat online, tapi alhamdulillah dengan adanya langsung kayak gini juga antriannya teratur, lebih terbantu sih. Selain tidak bisa berlaku reduksi, tarif diskon tiket 20% juga tidak berlaku untuk kereta jenis luxury dan kereta wisata lainnya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Jelang bulan Ramadan, warga mulai melakukan ziarah kubur. Di Jakarta, pemirsa, sejumlah TPU mulai dipadati warga yang hendak berdoa kepada sanak saudara yang sudah meninggal. Jelang memasuki bulan Ramadan, masyarakat mulai melakukan ziarah kubur di akhir pekan. Salah satunya keramaian terlihat di kawasan tempat pemakaman umum Karet Bifak, Jakarta, yang sudah ramai peziarah, bahkan ada yang datang dari luar ibu kota. Para peziarah membawa bunga, air bunga mawar, bahkan ada yang membersihkan makam dan melakukan doa bersama di makam keluarga dan kerabat terdekat. Mereka melakukan ziarah lebih awal untuk mengantisipasi kemacetan dan kepadatan ziarah. Akhir pekan menjadi pilihan di tengah kesibukan rutinitas di hari kerja. Kan masih kosong ya, tidak terlalu tidak terlalu banyak, tidak terlalu ramai. Terus kemudian yang keduanya memang kesempatannya bisanya hari ini, minggu depan kita bagi-bagi lagi ke tempat ziarah orang tua yang lain juga gitu. Karena saya takut rame sekali ya, jadi ibu kesempatan pagi-pagi udah datang ke sini karena takut kebanyakan orang gitu loh. Jadi ya udah begitu aja lah, cuman supaya ada tempat, supaya nggak berdesak-desak gitu. Sementara pemandangan di pintu masuk TPU pun tak kalah ramai. Para pedagang bunga tabur, bahkan ada yang musiman, sudah berderet menyuguhkan dagangannya yang dibanderol dengan harga mulai dari Rp10.000 hingga Rp50.000 per kantongnya untuk mempermudah peziarah yang tidak sempat membawa bunga tabur. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Dias Riawan, melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo membuka Kongres Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI ke-23 tahun 2024. Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para guru Indonesia dalam kontribusinya memajukan sumber daya generasi muda unggul dan berprestasi lewat pendidikan. Salam sejahtera, salam Om. Sejumlah menteri juga hadir mendampingi Presiden Jokowi, seperti Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, serta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dalam sambutannya, Jokowi mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Persatuan Guru Republik Indonesia akan kinerjanya yang ditorehkan selama ini, terutama dalam meningkatkan profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia unggul. Jokowi juga optimis Indonesia akan menjadi negara maju dalam 3 periode pemerintahan ke depan, ditandai bonus demografi di Indonesia yang ditingkatkan melalui kualitas generasi muda, melalui ilmu pengetahuan serta budi pekerti. Lingkungan nyaman dan aman juga jadi pesan Jokowi untuk selalu diterapkan oleh guru untuk para siswa, mengingat lingkungan merupakan akar dari kenyamanan belajar dan bersosialisasi. Jokowi berharap kedepannya kasus bullying atau perundungan tak lagi menghantui para siswa dalam mengemban ilmu pendidikan. Bahwa Indonesia memiliki kesempatan emas, memiliki kesempatan besar untuk melompat menjadi negara maju dalam 3 periode kepemimpinan nasional ke depan. Ya,
Ya pemirsa, kita ada informasi yang cukup menarik ya untuk pemirsa dan juga seluruh pemirsa di tanah air nih. Ingin menikmati pemandangan indah ala Bali, kini tak perlu jauh-jauh lagi nih Angel. Di kawasan Ancol di Jakarta Utara bisa menjumpai kolam renang tepi pantai serta pemandangan laut eksotis dengan paduan pondok penginapan privasi yang memberikan ketenangan. Nuansa tropis modern yang teduh ala Bali, suara deburan ombak, disertai pemandangan laut eksotis ternyata bisa dijumpai di ibu kota. Berada di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Putri Duyung menjadi tempat wisata menarik dan memberikan sensasi ketenangan tersendiri di tengah hiruk-pikuk keramaian kota. Kolam renang tepi pantai berkonsep ilusi infinity pool berhadapan dengan Laut Jawa menjadi salah satu favorit dan tempat swafoto terpopuler para pengunjung yang datang termasuk anak-anak. Selain itu, beragam menu makanan mulai dari hidangan laut hingga makanan Nusantara ataupun Western juga dapat dinikmati dalam resto pinggir kolam renang. Iya sih, hampir kayak Bali 11-12. Ya, itu lightnya Bali lah. Ya kemungkinan bakal kesini lagi. Kebetulan karena kami ada di Jakarta ya, tentu dengan akses yang sangat mudah. Kalau dari pusat Jakarta tidak sampai 1 jam. Dan juga ini di pinggir pantai dengan view pantai dan konsep yang asri, memberikan ketenangan yang cocok sekali untuk staycation dan untuk healing. Di kawasan resort yang luas juga dijumpai beragam pondok penginapan unik, salah satunya yang terkini penginapan berkualitas premium dan privasi. Pondok Paus Cottage, dengan sentuhan desain rumah ala Nusantara, pilihan sempurna wisatawan yang ingin menginap dengan memadukan harmoni paduan alam dan kemewahan interiornya. Bahkan tak ketinggalan, keberadaan private pool di pesisir pantai tentunya memberikan pengalaman liburan istimewa bersama keluarga. Ya pemirsa, itu dia tadi tempat wisata dengan nuansa Bali di ibu kota Jakarta. Ini memang cocok untuk Anda dan juga keluarga yang masih bingung untuk liburan di mana. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Aris Setiawan melaporkan. Nah, Anita dan juga pemirsa, ada wisata lagi yang menarik sekali nih untuk mengisi akhir pekan Anda, yaitu petik melon. Ya, benar sekali Angel. Melon yang dipetik ditanam dalam greenhouse dengan sistem hidroponik dan menghasilkan rasa manis dan juga crunchy. Inilah greenhouse melon milik Igor Gadira yang berlokasi di Selo Martani, Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Buah melon premium yang ditanam dengan sistem hidroponik ini tumbuh lebat dengan buah yang menggiurkan. Kebun melon hidroponik ini pun dibuka bagi pengunjung yang ingin merasakan sensasi memetik langsung buah melon dalam greenhouse. Melon yang siap petik telah diberi tanda dan tinggal dipilih para pengunjung. Buah melon hidroponik yang tumbuh dalam greenhouse ini pun dapat mengurangi serangan hama dan penyakit, sehingga minim penyemprotan pestisida. Rasa buah melon ini juga lebih manis dari melon biasa dan bertekstur lebih crunchy. Selain memetik melon, pengunjung juga dapat mendapat edukasi dari pengelola tentang pertanian hidroponik. Tak hanya wisata petik melon, Indigen Farm juga melayani konstruksi greenhouse, jasa pengelolaan hidroponik, serta pelatihan budidaya melon. Yang menjadi pembeda di antara melon yang lain itu sebenarnya melon kita ini yang pasti karena kita ditanamnya di dalam greenhouse itu pasti clean ya, tidak ada tanah sama sekali, tidak ada hama dan penyakit, kemudian bersih, segar tentunya karena memang orang langsung dapat bisa metik langsung di lapangan dan buahnya benar-benar fresh. Kemudian yang karena di dalam greenhouse kita juga penggunaan pestisidanya sangat rendah sekali. Senang karena wisatanya kan wisata edukasi, jadi selain dapat melon, selain dapat senang juga dapat ilmu. Warna putih yang dekat sama kulit itu kan rasanya nggak ada rasanya.
hambar kan, tapi kalau yang ini tadi sampai bawah deket kulit itu masih manis dan melonnya itu juicy banget. Pengunjung dapat berkunjung ke greenhouse pada saat masa panen tiba. Untuk harga buah melon premium ini cukup dibanderol dengan harga Rp40.000 saja per kilogramnya. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Bisma, iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang bulan Ramadan, pemesanan dodol Betawi di Cibitung, Kabupaten Bekasi meningkat tajam. Jika di hari biasa, Soekarno mengolah hingga 200 kg dodol per hari, jelang bulan Ramadan, pengolahan dodol mencapai 4 ton per hari. Menggunakan kayu bakar, Soekarno alias Marno dan para pekerjanya mengolah dodol Betawi yang berlokasi di Kampung Ceger, Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selama 30 tahun, Soekarno membuat dodol ketan dengan bahan-bahan pilihan mulai dari tepung beras ketan, santan, serta gula merah dan gula putih tanpa bahan pengawet. Proses mengaduk dodol di kuali ini pun berlangsung hingga 9 jam yang dilakukan bergantian. Soekarno jatuh bangun dalam menggeluti usaha pembuatan dodol. Berawal dari meneruskan usaha kecil-kecilan mertuanya, kini dodol Bapak Marno sudah mempunyai dodol varian rasa serta beragam kue kering khas Betawi. Dalam mengembangkan usahanya, awalnya Soekarno memberanikan diri untuk mencari modal kepada salah satu bank. Dari pihak BRI sendiri pun sangat peduli, respon, jadi apa yang dibutuhkan sama kita, mereka tahu. Saya meminjam uang sama BRI pertama dari 2.500.000. Modalnya sangat cepat dan suku bunganya sangat ringan. Jadi kita bisa berputar, kata orang dagang bisa berputar. KUR atau Kredit Usaha Rakyat dari BRI memang kerap menjadi solusi pelaku usaha kecil. Salah satu jenis KUR yang bisa dimanfaatkan pelaku usaha seperti Soekarno adalah KUR Mikro. Pelaku usaha bisa mendapat pinjaman hingga 50 juta dengan masa pinjaman 3 hingga 5 tahun. Suku bunga pun hanya 6% dan bebas biaya administrasi. Sementara persyaratan pun tidak sulit. Usaha minimal sudah 6 bulan berjalan dan tidak sedang menerima kredit perbankan. Pelaku usaha pun selanjutnya tinggal melengkapi berkas administrasi. Selain dipasarkan di Jabodetabek, dodol Bapak Marno sudah terjual hingga Jepang dan Arab Saudi yang harganya dijual mulai Rp35.000 per kilogram. Jelang bulan Ramadan, pesanan dodol pun meningkat hingga 4 ton per hari. Manis banget, paling kalau udah dekat Lebaran ini. Untuk harganya sendiri Bang, gimana Bang? Terjangkau di kantong. Membuat dodol tak hanya menghidupi Soekarno dan menjadi usaha turun-temurun keluarga, tapi juga sebagai bentuk melestarikan budaya Betawi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ira Siahaan, Ahmad Johari Lutfi melaporkan. Pemirsa, Pasar Tanah Abang masih menjadi tempat pilihan bagi banyak warga untuk membeli pakaian, terutama jelang bulan Ramadan. Ribuan orang pun mulai memadati Pasar Tanah Abang, baik untuk membeli pakaian jelang Lebaran maupun untuk menjualnya kembali. Iya pemirsa, H-8 menjelang hari pertama puasa yang diperkirakan oleh pemerintah jatuh pada tanggal 10 Maret 2024, kondisi Pasar Tanah Abang terpantau mulai ramai oleh para pengunjung yang terus berdatangan. Para pengunjung yang datang, baik mereka yang mulai melihat-lihat atau mereka yang bahkan sudah membeli, bahkan memborong beberapa jenis pakaian, baik untuk digunakan pribadi maupun untuk dijual kembali. Menurut wawancara kami dengan salah seorang pembeli, ia mengaku datang dari Jakarta Barat jauh-jauh untuk membeli atasan dan juga bawahan yang ia akan gunakan nantinya untuk hari Lebaran mendatang. Sementara itu, menurut wawancara kami dengan salah seorang penjual, ia mengaku mengalami kenaikan pembeli sekitar 10% dari hari-hari biasanya. Bahkan ia menyebutkan kenaikan ini sangat berarti ia sudah menyiapkan stok sejak jauh-jauh hari, yaitu sejak bulan Desember, karena memang ia mengantisipasi lonjakan pembeli yang akan terjadi pada pekan-pekan mendatang. Dan menurut wawancara kami juga, dari informasi yang kami dapatkan, Pasar Tanah Abang ini setiap harinya didatangi oleh
ribuan pengunjung yang mereka sudah mengantisipasi untuk membeli berbagai macam pakaian muslimah, baik itu pakaian wanita maupun pakaian pria yang nantinya mereka akan gunakan atau dijual kembali. Dari Jakarta, Elsya Kesi Sutrisno, iNews melaporkan. Kita kembali ke informasi dalam negeri, pemirsa. Akibat jalan ditutup oleh sekolah, warga Kelurahan Seimati, Medan Maimun, Sumatera Utara protes. Dan tak tanggung-tanggung, penembakan dilakukan dengan menutup keseluruhan bagian jalan setinggi 5 meter. Warga Jalan Brigjen Katamso, Gang Abadi, Medan, Sumatera Utara, Sabtu siang protes terkait penembakan Gang Abadi yang diduga dilakukan oleh pihak sekolah swasta yang berada di kawasan tersebut. Padahal, menurut warga, jalan ini sudah terlebih dahulu ada sebelum sekolah yang beroperasi pada tahun 2009 silam tersebut ada. Diketahui pihak sekolah mulai melakukan penembakan setelah rumah diisi gang yang ada di belakang dibeli oleh pihak sekolah dari warga. Kalau untuk bertanya langsung ke pihak sekolah tidak ada, cuman perwakilan dari pihak sekolah lah bang. Datang ke sini? Apa katanya? Masalah penembakan itu udah dibeli karena sama pihak global gitu. Meskipun perwakilan sekolah sempat menemui warga, namun pihak sekolah tidak menunjukkan bukti pembelian dan dibeli dari siapa. Warga pun sangat menyayangkan tindakan sekolah yang menembok secara keseluruhan dengan tinggi 5 meter. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ya, Anita dan juga pemirsa, dunia pendidikan tanah air kembali tercoreng. Ya, belum selesai kasus bullying siswa SMA Binus Serpong. Kini kasus pelecehan seksual terjadi diduga melibatkan rektor Universitas Pancasila. Ratusan mahasiswa Universitas Pancasila menggelar aksi demonstrasi dengan membakar ban dan menutup jalan di depan kampus imbas kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan sang rektor berinisial ETH. Para mahasiswa membentangkan spanduk yang berisi tuntutan penuntasan kasus pelecehan seksual oleh rektor ETH. Bahkan mahasiswa juga menggeruduk kantor rektorat Universitas Pancasila. RZ dan DF, dua pegawai Universitas Pancasila, korban dugaan pelecehan seksual rektor ETH, telah melaporkan kasus ini ke polisi hingga menjalani pemeriksaan psikologi forensik di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Korban mengaku kerap mendapat intimidasi dari pihak kampus, bahkan mendapat surat peringatan. Kalau ancaman tidak, tapi intimidasi itu lebih ke peraturan yang memang tidak membuat saya nyaman. Ya, jadi sudah ada surat peringatan SP1 sudah ada ke klien kami begitu. Sang rektor pun akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. ETH menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 2 jam dengan kapasitasnya sebagai saksi terlapor. Ia pun membantah telah melakukan pelecehan seksual. Terlapor telah hadir di Subdit Renakta di Treskrim Polda Metro Jaya untuk dilakukan pengambilan keterangan atas laporan saudari RZ. Ya, pemeriksaan berlangsung selama 2 jam. Diduga aksi pelecehan seksual yang dilakukan rektor nonaktif Universitas Pancasila terhadap 2 pegawainya terjadi pada Januari dan Februari 2023. Akibat dugaan peristiwa bejat tersebut, korban mengalami trauma mendalam. Kalau ditanya kenapa baru melapor, karena secara psikis traumatik mereka itu yang membuat mereka maju mundur atau ragu-ragu untuk membuat laporan. Itu karena diketahui oleh suami korban. Kalau tidak ada pemilihan rektor, maka kasus ini tidak akan ada LP karena kasusnya itu dianggap waktu-waktu yang lama. Seharusnya apabila dirasa memang benar terjadi kejadian tersebut, laporkan sesegera mungkin. Sudah seharusnya polisi bergerak cepat mengusut tuntas kasus dugaan pelecehan seksual di lingkungan kampus ini tanpa politisasi dan tanpa transaksi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Mirsa, terungkapnya kasus pungutan liar di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapat perhatian serius dari organisasi sayap Partai Perindo. Pemuda Partai Perindo menilai Komisi Pemberantasan Korupsi perlu melakukan perombakan total dalam tubuh lembaga anti rasuah ini. Kasus pungli pegawai KPK telah mencoreng integritas KPK sebagai lembaga anti korupsi nomor 1 ini. Tindakan pegawai KPK ini juga menjadi penghambat pemberantasan tindak pidana korupsi yang masih marak terjadi di tanah air. Pemuda Perindo pun mendorong upaya bersih-bersih di tubuh KPK dan melakukan revolusi mental. KPK harus bisa melakukan revolusi mental dan harus bisa juga mendirikan integritas yang baru. Saat ini terbentur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009, di mana KPK itu karyawannya itu semua adalah ASN. Seharusnya yang bekerja di KPK itu tidak boleh ASN. Untuk apa? Ketika terjadi pelanggaran itu tidak langsung dapat dipecat karena ASN. Tapi kalau seandainya pegawai kontrak atau yang dari ICW itu bisa langsung ditindak. Per Desember 2018 hingga Maret 2023, perputaran uang pungli di rutan KPK mencapai 6 miliar rupiah. Uang ini diduga digunakan sebagai pemulus masuknya barang dan keperluan para tahanan, seperti alat komunikasi serta uang. Dari Jakarta, Aryadin Alfagani Nur, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Lintas Sains pagi hari ini. Saya Angelika Devagal. Dan saya Anita Dewi. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.